Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita setelah melewati saudara kematian, sehingga kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita juga bersyukur kepada Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang telah memberikan kita kemudahan taufik untuk bisa sholat subuh berjamaah, sholat yang disaksikan secara khusus oleh malaikat, dan juga sholat yang di tempat pergantian shift malaikat, karena mereka berganti shift di sholat subuh, di waktu subuh dan sholat asar. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan Allah bertanya kepada mereka, Allah lebih tahu, namun Allah ingin mengabarkan kepada kita. Allah bertanya ketika malaikat berganti, kondisi apa yang kalian lihat ketika kalian meninggalkan mereka? Maka malaikat yang waktu itu mencatat orang-orang yang soleh, mereka mengatakan, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dan waktu itu mereka tengah dalam keadaan sholat. Wa atainahum wa hum yusallun. Dan ketika kami datangi mereka, mereka juga lagi sholat. Ya. Sehingga ini menunjukkan keutamaan dua sholat ini, subuh dan juga asar, khususnya buat laki-laki ketika dia sholat berjamaah, karena disebutkan wa hum yusallun dalam bentuk jamak. Mereka tengah sholat berjamaah. Pada pagi ini kita akan lanjutkan mengenai pembahasan mengenai zakat, dan kita telah masuk sampai zakat apa, Pak? Urut tijarah sudah ya, perdagangan sudah ya? Oh ya, sudah. Oh ya, ini. Tapi sedikit saya tambahkan mengenai zakat perdagangan, ya. Tujuannya harus memiliki dengan niat berdagang, ya. Kemudian nilainya harus mencapai nisab. Jadi suatu dagangan kita, komoditi dagang, kemudian dihitung zakatnya, nilainya, ya, dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bagaimana menghitungnya, ya, yaitu rumus hitung zakat harta perniagaan, harta dagang ditambah dana tunai, dan yang setara dengan tunai ditambah piutang lancar dikurangi utang jatuh tempo pada tahun itu atau pada tahun pelaksanaan zakat dikali 2,5%. Ini cara menghitungnya, ya. Dan ini disebutkan kalau nilainya sampai
harta dagang ditambah dana tunai ditambah piutang lancar dikurangi utang jatuh tempo, ini kalau nilainya mencapai nisab maka dia terkena kewajiban zakat. Namun bila tidak mencapai nisab maka dia tidak mendapatkan kewajiban zakat. Dan telah kita sebutkan bahwa kalau di Indonesia biasanya nisabnya itu dikiaskan ke emas. Sekitar 85 gram emas itu sekitar berapa kemarin? 120 29 28 25 terus 27 juta. Tapi saya telah sebutkan juga kalau pendapat ulama internasional dan kami lebih cenderung ke pendapat ini, ya, yaitu nisabnya sama dengan perak, ya, perak yaitu sekitar 9 jutaan ya, 9 juta berapa gitu ya. Dan itu yang lebih bermanfaat ke mustahik ya. Orang kalau punya dagangan sampai 100 jutaan itu ya udah lumayan ya. Artinya kalau 9 jutaan dia sudah bisa berzakat, ini subhanallah manfaatnya lebih besar ke masyarakat. Ya, dan memang orang pada zaman dahulu ketika sudah punya perak senilai 595 gram itu harus dizakatkan. Dia fungsinya sebagai alat tukar ya, sama dengan uang sekarang juga. Kalau sudah sampai segitu alat tukar harusnya memang sudah dikeluarkan. Jadi kalau kami sangat merekomendasikan untuk mengikuti fatwanya ulama-ulama internasional, baik dari Majma' Fiqih Islami. Majma' Fiqih Islami ini semacam simposium ulama-ulama fikih internasional di bawah Organisasi Kerjasama Islam Internasional (OKI), ya. Juga fatwa dari ulama-ulama di Saudi Arabia. Walaupun mereka notabene negara yang lebih kaya dari kita, tapi mereka menyatakan nisab untuk zakat emas dan perak, zakat juga uang alat sebagai alat tukar, dan zakat harta perniagaan itu adalah sama dengan perak ya. Jadi kalau Anda punya perdagangan seperti ini, maka nisabnya lebih aman dihitung ke perak saja. Insya Allah nggak akan rugi tentunya. Dan juga harus berputar 1 tahun, ya. Maka harta perdagangan diperkirakan nilainya dengan menggunakan standar emas atau perak. Tadi kita ngambil perak. Bila nilainya telah mencapai nisab, maka wajib zakat sebesar 2,5%. Ya. Dalam menentukan nilai barang dagangan, harga saat barang itu tidak dibeli tidak dijadikan patokan karena nilainya berubah. Akan tapi yang dijadikan pertimbangan adalah nilai barang saat 1 tahun sempurna, saat 1 haul sempurna. Ya, ini kita telah sebutkan, yaitu kalau dia mulainya dari hasil penghitungannya bulan Syawal, maka dia hitung lagi ke bulan Syawal tahun berikutnya. Ya, itu hitungan 1 haul. Ya. Jadi yang 1 tahun di sini yang dimaksud 1 tahun adalah dengan perhitungan hijriyah. Jadi ketika bapak memiliki barang perdagangan atau ibu atau anak bapak yang punya usaha, suruh hitungnya dari hijriyah. Dan mudah sekarang, tinggal dilihat saja di Google, ya. Sekarang ini bulan hijriyahnya kapan, gitu kan? Dihitung 1 tahun. Kalau dia di atas nisab atau setara dengan nisab dan stabil sampai 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat. Atau mungkin di atas nisab terus, maka dia harus membayar zakat. Kalau dia di tengah jalan selama 1 tahun turun di bawah nisab, maka saat itu gugur kewajiban zakat. Mulai dihitung lagi kapan? Saat hartanya mencapai nisab lagi, ya. Saat hartanya mencapai nisab lagi. Ya, ini yang orang sering kebingungan. Bagaimana 1 tahun ini hitung-hitungnya bagaimana ya. Pokoknya tadi misalnya kita punyanya, malu saya baru mulai jualan Ramadan, jualan baju muslim karena ini lagi rame-ramenya. Setelah dihitung harta dari usaha saya berapa, barang dagangan baju-bajunya berapa, ya, terus ternyata ada hutang yang jatuh tempo 1 tahun ini, ya, itu dihitung. Terus juga piutang, mungkin ada agen yang ngambil baju saya, ya.
Kalau nilainya tadi di atas 9, berapa tadi Kang? Saya lupa. Kayaknya nggak sampai 5, 2 aja deh. Kalau nggak salah ya. Ini setara dengan perak. Kalau dia miliki sampai Ramadan tahun berikutnya stabil, dia tetap nilainya 9,2 juta, maka dikeluarkan. Tapi kalau dia di atasnya juga ini dikeluarkan. Misalnya dia akhirnya asetnya menjadi akhirnya 50 juta untung. Maka nanti dihitungnya pas di akhir Ramadan yang tahun berikutnya dihitung 50 juta kali 2,5%. Tapi kalau di tengah jalan ini memang sempat untung 50 juta, tahunnya di bulan haji ya, saya butuh untuk ngebantuin orang tua naik haji ya. Akhirnya harta saya tinggal nyisa 5 juta atau usaha saya tinggal nyisa 5 juta karena modal dipakai buat ngebantuin orang tua ya, misalnya seperti itu. Ini usaha sendiri misalnya. Maka ketika ini terputus haulnya, hitungan haul. Nanti sampai nanti saya mulai usaha lagi ya dekat Ramadan tahun berikutnya, saya bulan Rajab saya mulai beli-beli barang, dihitung-hitung ternyata ini nilainya semuanya menjadi 20 juta. Nah, dimulai lagi dari bulan Rajab hitungan haulnya. Hitungan haulnya dihitung sampai kapan? Rajab tahun berikutnya. Jadi yang barusan hilang udah gugur ketika dia di bawah nisab, ya. Sekarang kita bicara mengenai zakat hasil bumi. Zakat hasil bumi, ya ini antara lain dalilnya kita dapatkan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Kami keluarkan dari bumi. Zakat pada biji-bijian wajib dikeluarkan saat ia mengeras dan kulitnya telah menjadi terkelupas. Sementara untuk buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya saat terlihat tanda masaknya. Ia menjadi buah yang baik dan bisa dimakan dan tidak disyaratkan haul bagi buah-buahan. Ya. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya. Maka wajib zakat pada setiap biji-bijian dan buah-buahan yang menjadi makanan pokok. Ya, jadi ini terikat biji-bijian dan buah-buahan ini yang menjadi makanan pokok, yang ditakar dan disimpan seperti gandum, ya, jawawut, jagung, ya, padi, kurma dan kismis. Ya, kalau buah-buahannya yang bisa ditakar dan disimpan ini adalah kurma dan kismis. Kurma dan kismis, ya. Kalau di kita semua tidak ada yang ada kurma, pohon kurma namun tidak berbuah, namun berbuah tidak manis, tidak bisa dijadikan makanan dan menjadi komoditas. Begitulah kismis ya di kita. Kalau di kismis bisa saja kalau di kita ya. Di kita kan anggur bisa tumbuh juga ya dan bisa dijemur jadi kismis ya. Ini artinya kismis bisa kalau di negeri kita. Yang jelas padi di kita, jagung ya. Sementara zakat tidak wajib pada fawakih dan sayur mayur ya. Jadi kalau orang, kalau saya juga ada ladang apa Pak, apa namanya, duren montong ya. Ini kalau dijual lumayan, satu pohon itu bisa sampai jutaan ya. Apakah itu kemudian kena zakat? Kena zakat hasil bumi? Tidak. Dia kena zakatnya zakat perdagangan ya. Zakat perdagangan. Atau nanti juga masuk ke zakat harta dia ya. Kalau pemiliknya pribadi, zakat harta dia. Begitu juga sayur mayur. Para peladang atau petani di Lembang yang sayur mayur, apakah kena zakat? Tidak. Sayur mayurnya tidak kena zakat, tapi nanti dia dari zakat perdagangan. Jadi hitungannya tetap 1 tahun kalau dia, bukan pas ketika panen.
Yang ketika panen itu kalau seseorang punya ladang jagung, kemudian punya sawah, ya, juragan sawah, kemudian ya punya kismis misalnya kalau di Indonesia ya, maka diwajibkan zakat pada yang ditakar karena Nabi SAW menjadikan patokan wasak beban angkut padanya yaitu pikulan unta. Dan sedangkan diwajibkan zakat pada yang disimpan karena adanya makna yang sesuai untuk diwajibkan zakat padanya. Syarat-syarat zakat hasil bumi. Pertama mencapai nisab yaitu 5 wasak. Berdasarkan sabda Nabi SAW, laisa fima duna khamsati awsaqin shadaqah. Pada biji-bijian hasil bumi yang kurang dari 5 wasak tidak ada kewajiban zakat. Nah, 5 wasak ini terdapat perbedaan ulama. Kalau di kilogram ini berapa gitu kan? Tapi saya perhatikan ini antara sekitar 550 kilogram sampai sekitar 650-an. Ini ijtihad yang antara lain ada di Indonesia ya. Ada yang mengatakan 5 wasak ini sekitar 550 kilogram atau 5 kuintalan sampai 6 kuintalan itu kira-kira. Ada juga yang sampai 700. Jadi kalau seseorang punya padi ya, padi ini tentunya setelah dipisahkan dari gabah ya, dengan nilai seperti ini maka wajib dikeluarkan kalau sudah memenuhi syaratnya ya. 5 wasak ini sama 300 sok. Nah kalau yang penulis ini menyebutkan dia sama 5 wasak ini 612 kilogram. 612 kilogram. Nah ini beda-beda. Sebagian di Indonesia itu 500-an hitungannya, 550-an ya. Dan nisab ini berada dalam kepemilikannya saat zakat itu wajib dikeluarkan. Jadi ketika panen itu kepemilikan dia, ya, kepemilikan dia. Kadar zakat yang wajib pada biji-bijian dan buah-buahan adalah 1/10. Kalau apa? Bila diairi tanpa biaya. Sawah tanda hujan. Sawah tanda hujan 10%. Ya. Tanpa ada bantuan orang lain atau disiram mata air. Dan dia 1/20 atau 5% bila diairi dengan biaya. Artinya Bapak punya sawah tapi Bapak yang buat irigasinya sendiri ya. Bila irigasinya sendiri ya, maka dia 5% dikeluarkannya. Jadi begitu dari sudah nyampe 5 wasak, anggap 550 kilogram padinya ketika panen, ini saya cuma tanda hujan saja dikeluarkan langsung. Dari situ 10% padinya langsung diberikan ya. Diberikan kepada yang berhak mustahik. Jadi nggak nunggu sampai Ramadan ya. Atau nggak nunggu sampai setahun tapi langsung. Ya. Kalau misalnya diairi sendiri 5,5%. Bagaimana kalau mix air hujan juga terus dia ya emang daerahnya sering hujan juga dan tapi kadang-kadang ada bulan yang kekeringan, akhirnya dia harus mengusahakan sendiri. Maka Allahu a'lam sebagian ulama mengatakan sekitar 7,5% di antara 10 sampai 5%. Ya. Dan ini sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Fi ma saqatis samai wal anharu wal uyunu aw kana ba'lan ushra wa fi ma suqiya bis sawani aw nadhi nisfu ushr. Ini perhitungan tadi sudah disebutkan oleh Nabi SAW ya. Yang tadi dialiri oleh sungai, dialiri oleh air hujan ataupun sungai langsung diirigasi dari sungai ya, ataupun mata air ya. Maka yang menyerap air dengan akarnya ini langsung kewajibannya 10%. Sedangkan kalau kita diairi dengan pakai alat timba atau pakai kita pakai kompa ya, kompa, maka dia 1/20 atau 5%. Zakat madu, kalau bagaimana dengan pendapat yang dengan penjual madu? Ya, ini tidak ada kewajibannya.
ya, tidak ada kewajibannya. Rikaz adalah harta peninggalan purbakala jahiliyah dalam bentuk emas, perak atau selain keduanya yang padanya terdapat tanda kekufuran. Tanda kekufurannya apa? Contohnya harta purbakalanya ini, ya tadi kita sempat bahas, misalnya harta purbakalanya ini emas dalam bentuk gelang. Di gelangnya itu ada misalnya gambar dewa-dewa, ada ornamen dewa-dewa, ada ornamen Buddha misalnya. Nah, itu tanda kekufuran. Ya. Jadi ini bukan milik orang Muslim. Kemudian atau misalnya ya banyak ya kalau di kita kayak peninggalan-peninggalan Majapahit, peninggalan kerajaan-kerajaan dahulu ya di daerah Jawa Barat juga banyak. Penemunya tidak mencarinya dengan mengeluarkan uang, tidak memerlukan usaha dan biaya besar. Jadi bukan para pencari harta korun, ya, tapi memang dia misalnya tanpa usaha lagi ngegali sumur di rumahnya, misalnya, ya, orang orang misalnya di kalau di Jawa Timur di Mojokerto ya di Trowulan lagi gali-gali sumur, lagi cari di belakang ternyata menemukan gelang emas milik Ken Dedes, gitu kan. Maka itu kan mungkin ada tanda kekufurannya. Dulu mereka Hindu ya, agamanya Hindu kan. Nah, ketika ada tanda kekufuran seperti ini tanpa ada usaha, maka dia yang termasuk yang dimaksud. Ataupun di Jawa Barat, di mana misalnya bekas kerajaan Siliwangi, atau di Sumedang, dia lagi iseng-iseng di halamannya membersihkan, wah ternyata menemukan ya kalungnya istrinya Prabu Gesan Ulun, nah, misalnya. Maka kemudian itu termasuk yang dimaksud. Pada rikas terdapat kewajiban zakat 1/5, 20%, sedikit atau banyak. Tidak disyaratkan haul atau nisab. Wa fi rikazil khumus, dapat rikas, dalam rikas terdapat kewajiban zakat 1/5. Artinya, ya, 1/5 harga tersebut adalah fai, artinya dibelanjakan untuk kemaslahatan umum kaum muslimin dan tidak disyaratkan berupa harta tertentu sehingga sama saja antara emas atau perak dan lainnya. Jadi kalau sekarang mungkin kita punya dapat seperti kayak gini, rikas ini, paling menguntungkan orang jualnya di mana? Di balai lelang biasanya, di balai lelang, terutama yang internasional. Ya kita bicara secara hukum asal menemukan barang ini ya, bukan harus, kalau sekarang kan mungkin ada diminta untuk dikembalikan ke pemerintah ya, tapi secara umum kalau seseorang menemukan ini sebenarnya jadi milik dia ya, secara hukum Islam tuh sebenarnya milik dia, dan dia misalnya jual di balai lelang di Sotheby's atau di misalnya di Inggris ya, ini bisa miliaran. Maka ketika dia menjualnya ya, maka dia keluarkan 20%, saat untung dia langsung keluarkan 20% untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan status rikas ini diketahui dengan tanda ada kekufuran seperti ada nama-namanya atau pahatan arca ya, jadi bukan peninggalan kaum muslimin. Untuk barang tambang, yaitu segala materi yang dikeluarkan dari bumi, bukan dari jenisnya dan bukan tanaman ya, apa saja yang berbentuk cair seperti minyak, berbentuk beku juga, besi, tembaga, emas, perak, dan air raksa, maka zakat wajib pajarannya berdasarkan ijma. Ya. Begitu juga dengan barang tambang. Sekarang kita bicara mengenai zakat hewan ternak. Hewan ternak yang dimaksud unta, sapi, dan kambing, termasuk jabus atau kerbau dan juga domba. Ya. Ataupun kambing kacang ya. Ya. Kemudian syarat wajibnya nisab, mencapai nisab syar'i, yaitu unta 5 ekor, sapi 30 ekor. Seseorang punya sapi 30 ekor atau kambing 40 ekor ya. Ini disebutkan dalam sejumlah
Hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengutusku untuk mengumpulkan zakat penduduk Yaman. Ini kata Muadz ibnu Jabal, sahabat yang mulia. Maka beliau memerintahkanku untuk mengambil 1 ekor tabi', anak sapi yang berumur 1 tahun, masuk tahun kedua, dari setiap 30 ekor sapi. Jadi kalau orang punya 30 ekor sapi, maka zakatnya anaknya yang 1 tahun masuk ke tahun kedua itu dizakati. Dan musinnah, anak sapi yang memasuki tahun ketiga. Anak sapi yang memasuki tahun ketiga. Setiap 40 ekor sapi. Kemudian beliau juga mengatakan, idza kanatis sa'imatu rajuli naqisatan min 40 syatan. Bila sa'imah atau hewan yang ternak yang digembala tanpa biaya milik seorang kurang dari 40 ekor kambing, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Ya, kalau kambing itu batasannya 40. Dan hewan ternak tersebut telah mencapai masa 1 tahun haul di sisi pemiliknya. Artinya dia udah punya 1 tahun ketika mencapai nisab. Ya, ketika mencapai nisab udah 1 tahun. Ya, sudah 40 kambing itu dia miliki sejak kapan? Oh, saya waktu itu belinya pas habis Lebaran. Ya, untuk persiapan Lebaran haji saya jualan. Ya, saya langsung punya 40 ekor. Tapi memang saya nggak langsung jual tahun itu karena saya butuh dikembangbiakan dulu. Dari bulan Syawal, hitung lagi sampai Syawal berikutnya. Apakah masih 40 ataukah apakah stabil, apakah di atasnya, maka kena. Tapi kalau sudah turun maka tidak kena. Ya, terputus nisabnya, terputus haulnya. Terputus haulnya. Kemudian hendaklah hewan tersebut sa'imah, hewan gembalaan yang merumput pada tanaman yang mubah, tanaman yang tumbuh dengan sendirinya dalam setahun atau mayoritasnya. Jadi bukan, ya, jadi dia lebih banyak dibiarkan bebas, bukan kalau zaman sekarang ladang modern itu kan memang udah ada ininya Pak ya, ada kandangnya. Kalau ini yang dimaksud, yang kena zakat di sini adalah yang dibiarkan bebas, merumput bebas, atau mayoritasnya, misalnya dia 3 bulan di kandang, tapi 9 bulan dibiarkan bebas. Nah, itu mayoritasnya, maka juga kena zakat. Ya. Dan ini kambing itu atau domba, kalau seseorang punya 40 sampai 120, maka zakatnya seekor kambing. Ya. 1 ekor labun. Unta juga sama. Ya. Kadar wajib bagi unta, ini kita nggak usah bahas karena saya kira bapak-bapak nggak ada yang pernah ternak unta di sini. Kadar wajib yang pada kambing, ini yang kemungkinan bisa jadi bapak ataupun misalnya anak atau orang kenalan ya. 40 sampai 120 ekor dikeluarkannya cuma 1 ekor. 121 sampai 200 ekor zakatnya 2 ekor kambing. 201 sampai 300 itu zakatnya 3 ekor ya. Dan ini kadarnya saat ini menjadi wajib tetap setelah kadar ini. Artinya setiap penambahan 100 ditambah 1 ekor. Setiap penambahan 100 ditambah 1 ekor. Ya. Dan ini disebutkan oleh dalam sejumlah hadis Nabi SAW. Ini. Jadi 40 sampai 120 1 ekor, 121 sampai 200 2 ekor, dan seterusnya. Setiap 100 ekor ditambah 1. Ya. Sifat harta yang wajib diambil sebagai zakat. Islam dengan syariat yang adil mempertimbangkan antara kepentingan orang fakir dengan orang kaya. Maka Islam mengajak memberikan hak kaum fakir secara penuh tanpa dikurangi. Juga menjaga hak orang kaya. Oleh karena itu Islam menetapkan batas yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Itu harta pertengahan. Bukan yang paling bagus, bukan juga yang paling buruk. Maka petugas zakat memperhatikan ketentuan yang wajib. Ya, karena kurang ketentuannya tidak sah. Ya, juga tidak boleh terlalu tinggi. Ya, jadi petugas zakat ini memang harusnya orang yang ahli, ya, termasuk yang ada di masjid. Yang di masjid ini sebenarnya petugas zakat sementara saja. Dia bukan mustahik. Yang disebut amil, bukan. Ya, kita di masjid ini, Pak, kita bukan amil. Kenapa? Karena kita profesi kita bukan memang bergerak dalam zakat. Kita hanya temporer saja. Ya, hanya kerja mungkin cuma beberapa minggu saja, maksimal beberapa minggu kan, selama bulan Ramadan biasanya.
Ya, tapi petugas zakat yang asli adalah yang bekerja setiap tahun, yang dapat zakat tuh amil itu yang memang dia bekerja sepanjang tahun, ya. Dan dia harus orang yang faham, ya, sehingga dia tidak mengambil kurang atau tidak mengambil kelebihan, ya. Kalau misalnya hartanya misalnya kayak tadi kambing, dia tidak mengambil kambing yang paling bagus, ya, juga tidak mengambil yang paling buruk, tapi pertengahan, ya. Jadi ini pesan dari Nabi SAW. Beliau mengatakan ketika ke Muadz, "Iyyakum ya bi afdali amwalihim," atau kama qala. Janganlah engkau mengambil harta mereka yang paling bagus. Ya, tapi pertengahan. Ini bagaimana Islam ya selalu pertengahan, ya, mengatur untuk tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Petugas zakat juga tidak boleh mengambil hewan sakit, cacat dan tua renta karena ia tidak berguna bagi orang fakir. Ya, jangan sampai kemudian dia diberikan yang justru yang jeleknya, ini nggak boleh. Dan juga nggak boleh kebalikannya yang tadi hewan yang paling bagus, yang jago makan, yang gemuk juga jangan, atau tidak boleh mengambil induk yang mengurusi anak-anaknya. Ya. Tidak boleh juga mengambil hewan yang bunting atau pejantan yang disiapkan untuk mengawini. Tidak pula boleh mengambil, tidak pula juga boleh mengambil hewan-hewan yang menarik, ya. Karena ini termasuk iyyakum wa karamil amwal, harta yang mulia dan utama. Ya. Mengambilnya dapat merugikan pemiliknya. Dan ini tadi larangan Nabi SAW. Iyyaka wa karaim amwalihim. Hendaklah kalian mengambil harta, hindarilah mengambil harta mereka yang mulia dan utama. Ya. Sehingga ini semua diatur. Jangan mengambil yang paling bagus. Nah, ini kita lewat saja khultah, ini gabungan, karena saya kira kita tidak darurat untuk mempelajari itu. Kemudian kita masuk ke zakat fitrah, ya. Zakat fitrah. Namun saya kira demikian yang bisa kita sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan ataupun diskusi kami persilahkan. Ya, Pak. Kemudian hasil bagi hasilnya itu mencapai besok. Itu maksudnya zakat hasil bumi atau penghasilan, ya? Kalau misalnya ya panen, biasanya begini bagi hasil, Pak, ya. Buat penggarap berapa, buat ini berapa. Allahu alam, yang aman nanti dilihat berapa hasil panennya. Misalnya hasil panennya ternyata 10 kuintal. Padi, ya, bukan gabah. Kalau gabah itu kan biar kalau tidak salah hasil padi itu 60% dari gabah, ya. Kalau tidak salah. 60% dari gabah kalau nggak salah. Tapi jadi yang dinilai bukan gabah, ya. Nah, ketika ternyata 10 kuintal ini belum dibagi, bagaimana? Ya, Allahu alam, lebih aman dari 10 kuintal itu langsung dibagi saja. Langsung dikeluarkan zakatnya. Sisanya baru kemudian dibagi. 10 kuintal dikeluarkan, oh ini sawahnya saya memang cuman tanda hujan saja, sama di sini alhamdulillah ada sungai, saya cuma ngasih saluran air, ya datang sendiri airnya, ya. Maka berarti 10% kan, Pak. Berarti tinggal 9 kuintal. 9 kuintal ini yang dibagi masing-masing. Jadi zakatnya ditanggung bersama. Apa? Bagi hasil, ya. Allahu alam. Nanti saya ini lagi, Pak. Kalau sistemnya kayak gitu, Allahu alam. Dibagi hasil, ya. Biasanya bagi hasilnya gimana itu, Pak? Kalau di Indonesia biasanya bagi hasilnya gimana, ya? 50-50. Oh, besar, ya. Dari hasil semua panen. Dipotong pupuk. Dipotong pupuk, ya.
Allahu alam, setahu kami ya Allahu alam, tapi nanti perlu saya cek lagi. Artinya dari semua hasil itu tetap dikeluarkan zakat. Kalau sudah mencapai nisab. Nanti sisanya 9 kuintal itu yang dibagi dua. Satu untuk pengelola, satu untuk pemilik sawah. Jadi zakatnya dikeluarkan dulu gitu. Karena sudah mencapai nisab. Ya. Bukan satu-satu, karena kan memang milik bersama, artinya pekerjaan bersama ya. Allahu alam, setahu saya seperti itu, tapi nanti kita lihat lagi. Ya. Itu kalau yang tadi perkataan tadi itu ya bahwa itu kan punya menerima ada 1 ekor kambing yang bisa antara 1 sampai 2 tahun. Ya. Nah itu dibayarkannya itu dengan uang, itu mencari dibayarkan berupa uang. Ya. Jadi menentukan harga pasar harga. Bukan dengan itu sendiri, Pak. Dengan kambing sendiri. Iya, 40 sampai 120 itu dikeluarkan 1 ekor. Kalau punya 120 sampai 200, 2 ekor. Jadi dari kambingnya sendiri. Jadi tidak dikonversi dengan uang. Tidak dikonversi dengan uang. Tapi nanti bagian yang menerima zakat itu seperti itu berupa binatang itu ya. Bisa dipotong dulu terus dibagikan misalnya. Seperti kurban dibagikan ya, atau bisa juga dibagikan langsung ke mustahik. Mustahiknya satu keluarga. Maaf. Alhamdulillah. Bisa juga mustahiknya satu keluarga ya dia kasih kambingnya aja langsung. Gitu kan? Oh, jadi bisa dibayar sendiri tidak mau bagian zakat. Oh enggak harus. Ya. Lembaga zakat itu hanya membantu saja. Kita memberikan langsung bisa, ya. Terutama kalau kita lebih tahu kondisinya. Misalnya di sekeliling tempat peternakan kita ini ada yang memang orang-orang kekurangan yang kita perlu bantu, ya. Maka mereka lebih utama ya daripada kita. Misalnya orang dia punya peternakan di Pangalengan. Terus kemudian dia saya mau bayar zakat di lembaga zakat di Bandung, ya. Nah, itu justru yang di Bandung nggak tahu ini maslahat yang lebih besar, lebih baik dia yang ke sekelilingnya, itu yang lebih utama, ya, karena mereka nanti yang akan artinya merasakan manfaatnya langsung. Mereka lihat tiap hari domba, ya, atau ininya kambingnya, kan kabita tuh, sudah irahai digulai, sudah dengan dikasih itu inikan hati mereka juga ya. Nah itu masuk ke salah satu hikmah zakat yang pernah kita bahas. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Tadi kan kalau yang hasil bumi itu kan di situ hanya masalah atau sementara kan di sekarang kan ada pupuk ya, nah itu biayanya setelah dikurangi itu bukan nanti pembicaraan. Setelah dikurangi biaya produksi, biaya produksinya ya. Allahu alam. Ya, apakah kemudian itu masuk setelah dikurangi, misalnya dari 10 kuintal, ternyata setelah dihitung-hitung biaya pupuk tuh senilai 1 kuintal, mungkin maksudnya gitu ya. Jadi apakah saya ngitung dari 9 kuintal itu? Allahu alam. Saya nggak tahu. Nanti kita cek lagi mengenai zakat ini ya. Karena di situ kan hanya Air. Iya. sementara biayanya itu sekarang ada pemupukan. Iya, karena memang disebut air saja karena air yang paling pokok. Ya. Tapi kalau masalah itu tadi apakah dikurangi dari pupuk, nanti insya Allah kita lihat lagi, Pak. Bagaimana? Silakan, Bu. Betul. Misalnya beli rumah atau ibu beli tanah ya. Beli tanah dari siapa? Pak Haji Udin, ya. Pak Haji Udin. Terus ketika ibu ketika menggali di ini atau di rumahnya, setelah digali mau gali sumur, ada emas nih. Berapa? Ternyata 2 kilo. Itu kan, Masya Allah. Nah ini milik siapa nih sebelumnya? Pak Haji Udin. Apalagi pas di potongan emasnya ada tulisan Nu Pak Haji. Ya. Nah, maka seperti itu gimana? Harus dikembalikan. Kalau milik kaum muslimin harus dikembalikan. Ini jadi khusus kalau rikas ini
peninggalan orang-orang kafir, ya, atau orang kafir jahiliyah. Kalau kita nyewa rumah atau beli rumah, nemu juga, tapi ternyata dia orang kafir saat ini masih ada, ya. Saya beli itu dari bekas pendeta misalnya, ternyata ada emas. Apa yang harus dilakukan? Kembalikan juga, gitu. Jadi ini bicara mengenai sisa peninggalan yang terdahulu, ya, seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu banyak karena memang kita kalau ada benda purbakala itu langsung pertama diambil pemerintah, gitu kan. Yang kedua juga memang kita bukan kerajaan-kerajaan kaya, ya. Beda sama Cina, ya. Itu kan kerajaan-kerajaan kaya ya mereka, ya. Kalau kita memang bukan kerajaan yang kaya, ya. Jadi peninggalan emas itu tidak sebanyak seperti di apa kerajaan-kerajaan lain, gitu ya, di luar negeri, ya. Seperti itu. Silahkan, ada lagi yang ditanya. Tapi bisa secara umum harta karun kan nggak selalu emas, ya. Tapi kalau memang berharga itu kalau di balai lelang itu kan bisa jadi mahal sekali, ya. Apa? Ya. Dokumen. Oh gitu. Perjanjian Bongaya, ya, antara Sultan Hasanuddin sama Belanda. Ya, silakan, ada lagi yang ditanyakan, Pak? Ya. Ibu ada yang ditanyakan lagi? Ya. Kan yang tadi kayak apa misalkan ada potong, kemudian dia jual, itu pas perdagangannya dia kena juga. Gimana? Kan pas jaga ternak hanya tadi kan 120 dibakar satu kambing. Ya. Tidak dipotong. Terus kemudian dia jual kambingnya. Siapa yang jual kambing? Oh, peternaknya. Kan dia jual kambingnya. Ya. Sana 50 ekor. Ya. Itu dia kena lagi Jual. perdagangan. Enggak, dia kenanya kalau udah masuk harta pribadi dia, dihitung 1 haul. Kan nanti dia dapat keuntungan tuh, masuk ke harta pribadi dia, maka dihitung saat itu. Tapi kalau ternaknya itu dihitungnya dengan barusan. Ya. Uang itu yang Iya, bentuk uang, kemudian masuk ke harta dia kan. Nah, maka dihitung. Masuk ke harta dia, dihitung 1 haul, apakah sudah sampai nisab, terus apakah sudah sampai 1 haul atau tidak. Kalau misalnya sudah sampai 1 haul, dia keluarkan, gitu. Tapi kalau kalau yang ternaknya, usaha ternaknya, itu zakatnya dengan mengeluarkan kambing. Kalau tadi sudah sampai 40 sampai 120, 120 sampai 200, 2. Seperti itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat dan semoga Allah menjaga kita semua dan mewafatkan kita dalam husnul khatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.